creation dan selama 6 hari. Dan yang terakhir diciptakan adalah manusia. Kita boleh minta baca. Maribel, apakah boleh baca? Boleh Kak Yud. Genesis 1 ayat 27. God created man in his own image, in the image of God created him, male and female created he them. Oke, terima kasih Maribel. Jadi di situ Maribel penjelasannya manusia yang terakhir Tuhan ciptakan itu diciptakannya seperti apa? Sama sayang. Image Kak Yud. Oke, kondisinya manusia diciptakan sesuai dengan image of God kan? Terima kasih Maribel. Created in own image. Now image of God kan? Lalu kita maju ke Genesis 2. Di Genesis 2 ada command kan atau ada perintah di mana Tuhan memerintahkan kepada manusia bahwa semua pohon yang ada di taman itu boleh dimakan dengan bebas, tetapi pengecualian untuk satu pohon yaitu pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Tuhan katakan jangan dimakan karena kalau dimakan pada hari dimakannya buah itu yang dilarang, manusia pasti mati kan? Thou shalt surely die. Ini di Genesis 2 adalah perintah Tuhan kepada manusia untuk tidak makan buah. Tidak makan buah yang dilarang. Lalu kita maju lagi di Genesis 3. Nah, di sini di Genesis 3 ada dikatakan ada serpent yang muncul di situ. Ada serpent yang ada di pohon itu bilang kepada Hawa, kalau kamu makan buah knowledge good and evil ini, kamu nggak akan benar-benar mati. Jadi yang dikatakan serpent kepada Eve itu bertentangan dengan perintah Tuhan di Genesis 2 kan. Dan dikatakan di ayat 5 juga, karena kalau kamu makan buah ini, matamu itu akan terbuka, kamu akan seperti gods, dan tahu yang baik dan yang jahat. Lalu di ayat 6, wanita atau Hawa, dia lihat kan, dia lihat
dia lihat kalau buah yang dilarang itu atau pohonnya itu baik untuk dimakan dan sangat menyenangkan mata kan, pleasant to the eyes. Dan seakan-akan pohon itu mau membuat bisa jadi wise. Makanya akhirnya Hawa ambil buahnya lalu dimakan dan diberikan kepada suaminya juga, dan suaminya pun juga makan. Jadi di Genesis 3 ini, di Genesis 3, manusia yang diciptakan dalam image of God, dia sudah melanggar perintah yang Tuhan berikan di Genesis 2 kan? Supaya orang pinjau cepat, Dan perintahnya Tuhan bilang kan jangan makan. Dan di Genesis 3 manusia melanggar dengan manusia makan buah yang dilarang itu kan. Karena awalnya manusia itu melihat bahwa buah itu pleasant. Atau pleasant itu menyenangkan atau enak atau baik gitu. Pokoknya yang dilihat oleh Hawa yang membuat dia jadi mau makan itu karena dia nggak melihat sesuatu yang buruk dari pohon yang dilarang itu. Lalu kita mau baca kutipan, kita boleh minta apakah Ucok boleh baca? CON. Oh, yang itu ada satu Setan. oh setan. Boleh Kak Yud setan. CON. From God itu. From God. Iya Ucok. Setan ini loh, cowok dari yang setan. Oh, setan bekerja dalam pikiran manusia, membuat mereka berpikir bahwa ada pengetahuan. Bahwa ada pengetahuan yang luar biasa yang bisa diperoleh di luar dari Allah. Dengan alasan yang menipu, dia memimpin Adam dan Hawa untuk meragukan firman Allah dan untuk menyediakan tempatnya dengan teori yang menyebabkan ketidaktaatan. Dan caranya menyesatkan zaman ini adalah sebagaimana yang dilakukannya di Eden. Eden. Oke, thank you Ucok. Jadi di COL dibilang di situ setan bekerja dalam pikiran manusia kan. Tuntun manusia itu supaya mereka pikir kalau kalau manusia ini di luar Tuhan atau di luar pagarnya Tuhan, mereka itu bisa dapat pengetahuan atau knowledge yang luar biasa yang nggak bisa didapat kalau mereka ada di dalam pagar Tuhan. Itu yang setan mau buat manusia jadi seperti itu kan. Setan mau tuntun manusia. Dan makanya itu dia tipu, lalu dia
tuntun Adam dan Hawa supaya mereka apa? Supaya mereka ragu dengan firman Tuhan, atau dalam konteks ini kita bisa tulis yang Tuhan katakan di Genesis 2 ayat 17. Yang Tuhan sudah perintahkan di Genesis 2 ayat 17, bahwa buah itu tidak boleh dimakan, tapi karena tadi Hawa lihat-lihat, kok kayaknya nggak ada yang salah. Jadi apa salahnya kalau dimakan kan? Makanya Hawa mulai ragu karena yang dia lihat itu menyenangkan matanya. Dan karena Hawa sudah ragu, akhirnya dia tunduk kepada perkataan setan dan akhirnya membuat mereka jadi disobey kan. Dan dikatakan di sini, cara setan menyesatkan waktu dia di Taman Eden itu juga berlaku. Itu juga dia lakukan pada zaman sekarang. Jadi kalau caranya di Eden dia mau kasih manusia ragu terhadap firman Tuhan, artinya zaman sekarang juga setan mau buat manusia supaya jadi nggak percaya firman Tuhan lagi kan, atau supaya jadi ragu pada firman Tuhan. Kita lihat juga di Matius 14 ayat 29. Contoh lainnya di situ ada ini tentang cerita Petrus kan, dan di ayat 29 Tuhan bilang come, atau ini firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri kan. Dan waktu Peter dengar firman itu, dia keluar dan dia bisa berjalan di atas air kan. Tetapi waktu Peter waktu dia lihat angin-angin juga, karena dia melihat, dia jadi takut, akhirnya dia mulai tenggelam kan. Tapi untungnya dia bilang, Lord save me. Dan apa yang Tuhan Yesus bilang di ayat selanjutnya? Ayat 31, Tuhan Yesus rentangkan tangannya dan pegang dia, dan Tuhan Yesus bilang, kamu imannya kecil, kenapa kamu ragu kan? Kenapa kamu ragu? Dan orang yang ragu seperti Petrus ini, yang tadinya percaya tapi karena lihat-lihat angin atau lihat-lihat sesuatu yang ada di sekitarnya, dia jadi ragu, dan Tuhan Yesus katakan, yaitu little faith, imannya kecil. Kenapa kamu ragu? Dan di kutipan ini, di Signs of the Times September 2 dikatakan juga, pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus yang Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu ragu? Itu juga bisa ditanyakan kepada orang-orang zaman sekarang. To many today, the same question yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus might be addressed. Karena apa? Karena yang dilihat itu nggak pleasant, jadi nggak percaya kan. Sementara tadi yang Hawa lihat, waktu Hawa lihat buah itu pleasant di matanya, dia lupa akan firman Tuhan yang bilang jangan dimakan, tapi karena dia lihat itu pleasant, dia lebih percaya omongan setan. Dan Petrus
karena yang dilihat itu angin yang nggak pleasant, dia jadi nggak percaya kan. Dia jadi nggak percaya karena semuanya karena apa yang kita sudah lihat itu semuanya karena melihat kan. Karena melihat makanya jadi ragu terhadap firman Tuhan. Dan ini setelah manusia jatuh dalam dosa di Genesis 3, kita tahu akhirnya satu-satunya cara untuk manusia bisa selamat adalah dengan Tuhan Yesus akhirnya turun ke dunia menjadi manusia dan disalib untuk menebus dosa-dosa manusia kan dan membayar dosa manusia. Dan kita mau lihat lalu bagaimana kehidupan Tuhan Yesus yang kehidupannya itu dia mau kasih tunjuk manusia yang jatuh, gimana manusia harus hidup yang sebenarnya. Kita lihat di kutipan ini di 1 SM. Oh, nggak ada. Nggak ada bahasa Indonesia. Ini kehidupan Tuhan Yesus dikatakan di situ penebus juru selamat dunia dibuat jadi berdosa demi rais manusia dan dia jadi pengganti manusia. Tuhan Yesus nggak gunakan kekuasaannya seperti dia anak Bapa. Dia membuat dirinya jadi seperti anak-anak manusia, the sons of man, atau keturunannya Adam, kan? Karena dia buat dirinya jadi setara dengan manusia, Tuhan Yesus pun tanggung beban-beban yang sama seperti yang manusia tanggung, dan sebagai manusia juga dia hidup di bawah cobaan-cobaan dan meninggalkan contoh dari iman dan kepercayaan yang sempurna di dalam Bapaknya di surga. Tuhan Yesus tahu bahwa Bapaknya akan supply makanannya kalau itu yang harus dilakukan. Dan Tuhan Yesus tahu pokoknya Bapa itu nggak akan meninggalkan dia waktu kelaparan menghimpit dia pun, waktu dia menanggung trial sebagai manusia. Tuhan Yesus pokoknya punya iman dan kepercayaan yang sempurna. Dikatakan di sini perfect trust di dalam Bapaknya yang di surga, walaupun ia hidup sebagai manusia yang alami kesusahan yang manusia-manusia lain alami, kan? Di sini Tuhan Yesus Tuhan Yesus sebagai manusia di dunia, dia meninggalkan contoh pada manusia tentang iman dan kepercayaan yang sempurna dalam situasi dan kondisi apapun. Tuhan Yesus tetap
percaya sepenuhnya kepada Bapaknya yang di surga. Kita mau lihat maksudnya perfect trust ini seperti apa kan? Maksudnya kepercayaan yang sempurna itu seperti apa? Dan kepercayaan yang sempurna. Di sini dikatakan iman yang sempurna itu penyerahan diri kepada Tuhan dan kepercayaan yang sederhana Tuhan kepada firman yang dijanjikan. Jadi perfect faith, iman yang sempurna atau kepercayaan yang sempurna itu menyerahkan diri kepada Tuhan, dan simple trust, jadi apa yang firman Tuhan bilang dipercaya dengan sederhana kan. Jadi kalau Tuhan bilang ini, kalau Bapa bilang ini, Tuhan Yesus menurut, walaupun kelihatannya yang dilihat di mata itu enggak pleasant, tapi bukan seperti Petrus yang karena dilihat enggak pleasant dia jadi enggak percaya, tapi Tuhan Yesus walaupun yang dilihat kelihatannya itu susah, kalau firman Tuhan bilang belum waktunya makan, Tuhan Yesus pun menurut karena itu trust dalam firman-Nya Bapa kan, atau janji Bapa. Dan dikatakan semua pekabar itu harus punya pengalaman itu. Semua pekabar itu harus punya pengalaman surrendering self to God dan simple trust in His pledged word ini. Karena hanya pekabar-pekabar yang memiliki pengalaman itulah, memiliki pengalaman seperti yang Tuhan Yesus alami, yang bisa membuat orang yang percaya dan ragu itu jadi tahu, oh iman yang benar itu seperti ini. Mereka bisa lihat dari kehidupan atau pengalaman yang pekabar-pekabar itu alami. Waktu mereka mengalami apa yang Tuhan Yesus alami di dunia, yaitu punya perfect faith kepada Bapa di surga. Lalu dikatakan juga faith, iman itu bukanlah perasaan. Iman yang benar itu dia sama sekali bukan presumption. Karena dan hanya dia yang punya iman sejati ini, atau iman yang benar, iman yang sesungguhnya, yang tetap aman walaupun banyak presumption di sekelilingnya. Karena presumption itu iman juga, tapi iman counterfeit yang setan buat. Jadi iman itu adalah yang genuine kan, yang asli, yang Tuhan, yang sebagaimana Tuhan Yesus buat di dunia. Dia punya perfect faith atau perfect trust kepada Bapaknya. Sedangkan setan juga punya jenis-jenis imannya dia, yaitu presumption. Presumption adalah counterfeit-nya iman. Dan ini bagiannya setan. Ini bagiannya Tuhan. Kita mau lihat presumption itu seperti apa. Kalau iman itu mengklaim janji-janjinya Tuhan dan menghasilkan buah dalam obedience. Sementara kalau kita lihat cerita Adam dan Hawa, pengalaman mereka waktu di Taman Eden, karena mereka tertipu oleh firman-Nya setan, dan setan berhasil membuat mereka disobey, artinya yang
saat itu waktu mereka melanggar, mereka karena sudah ragu atau meragukan firman Tuhan, imannya sudah nggak beriman kepada firman yang Bapak berikan lagi. Karena mereka disobey, seperti yang tadi kutipan di atas kita baca, kalau setan mau buat manusia pikir-pikir kalau sesuatu hal yang baik di luar pagar Tuhan itu bisa didapat kalau hanya satu-satunya cara kalau mereka harus di luar. Dan akhirnya membuat mereka disobey. Itu adalah faith. Kebalikannya pengalaman Adam dan Hawa waktu mereka melanggar firman Tuhan. Dan akhirnya mereka makan. Sementara presumption itu juga klaim janji. Sama seperti iman kan, kalau iman klaim janjinya Tuhan, kalau presumption juga klaim janji, tapi bedanya karena setan yang punya presumption itu kan, jadi klaim janjinya terhadap setan kalau untuk alasan apa? Untuk alasan pelanggaran. Seperti bagaimana? Kalau faith akan menuntun orang tua pertama kita atau Adam dan Hawa untuk trust, percaya kepada love of God, dan menurut firman-firmannya, menurut perintahnya. Kalau faith. Tapi kalau presumption, menuntun mereka untuk melanggar hukum Tuhan. Dan membuat manusia itu mempercayai kalau, oh, karena kasih Tuhan itu kan besar, jadi pasti akan tetap menyelamatkan manusia dari konsekuensi dosa. Jadi kalau faith itu membuat trust kepada kasihnya Bapa dan buat obey, presumption itu kebalikannya kan, menuntun manusia untuk melanggar dan berpikir akan cuman makan buah, dan kelihatannya juga nggak ada yang salah dari buah yang dilarang itu kan. Sehingga Hawa jadi berpikir kalau cuman makan buah kok, karena makan buah aja pasti nggak benar-benar mati seperti yang Tuhan bilang akan benar-benar mati kan. Karena setan bilang, kalau kamu makan itu kamu nggak akan benar-benar mati. Jadi manusia yang tadinya percaya kepada perintah Tuhan, waktu dengar setan dan ditambah lagi dengan yang dilihat itu menyenangkan atau yang dilihat itu enak, membuat iman yang tadinya kepada Tuhan itu putus dan akhirnya berimannya kepada firman-Nya setan yang adalah bohong kan. Jadi presumption dan iman ini karena sama-sama klaim janji, jadi kelihatannya seperti sama tapi sangat berbeda kan. Karena kalau iman itu untuk obey, menghasilkan obey, kalau presumption itu untuk alasan melanggar. Percaya, klaim janji, tetapi ini boleh kok. Dan tadi Tuhan Yesus, kita lihat Tuhan Yesus selama hidupnya di dunia nggak ada presumption kan, berarti karena Tuhan Yesus punya perfect faith. Dan Tuhan Yesus tahu
Bapaknya tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau Tuhan Yesus butuh apa, dan sesuai dengan kehendak Bapa, pasti Bapa akan kasihkan. Kita mau lihat kehidupan Tuhan Yesus yang punya perfect faith. Dalam kondisi yang seperti apa Tuhan Yesus punya perfect faith? Tuhan Yesus yang dibuat jadi berdosa untuk manusia karena dia harus tanggung dosa-dosanya manusia. Waktu dia jadi manusia, dia mulai menderita segala temptations atau cobaan dan kesusahan-kesusahan yang dialami oleh orang-orang berdosa. Dia lewati semua yang manusia lewati, yang manusia alami. Dikatakan juga di ayat, dalam segala hal, dalam segala poin, dia diuji sama seperti kita dan tetap tidak berdosa. Dan dia lahir di bawah hukum karena itulah konsekuensi lahir dalam rupa manusia. Dan dia ambil nature-nya Abraham, manusia berdosa. Dia dibuat seperti manusia dan dia suffer, dan dikatakan di sini di kalimat terakhir, dari masa kecilnya, kalau manusia, kalau kita childhood-nya kita main-main, lari ke sana kemari, main-main kan pokoknya masa childhood ini. Senang-senang. Childhood-nya Tuhan Yesus gimana? Dari masa kecilnya yang paling awal, masa kanak-kanaknya yang paling awal, apa yang Tuhan Yesus sudah lihat? Dia sudah lihat kayu salib itu sudah ada di depan matanya. Jadi walaupun dari kecil begitu dia lahir langsung dihantam setan kan, masa kecilnya juga dia hidup dengan penuh cobaan setan. Dan dari masa kecilnya juga dia sudah lihat kayu salib itu, tapi Tuhan Yesus tetap punya iman dan kepercayaan yang perfect kepada Bapanya yang di surga. Walaupun yang dilihat apa? Kematian. Kayu salib. Salib kan? Di 20 MR dikatakan kita belum translate. Dia bisa merasakan baik sukacita maupun kesedihan sama seperti yang manusia rasakan. Tubuhnya bisa capek juga sebagaimana manusia biasa. Pikirannya juga seperti manusia yang bisa perpleks, ya. Apa perpleks ya? Perpleks itu kita lupa bahasa Indonesianya. Ada yang bisa kasih tahu perpleks? Bingung ya, Li. Kayak bingung gitu ya. Pokoknya sama, pikirannya juga sama seperti manusia kan. Dan dikatakan kalau manusia punya kesusahan, kalau manusia punya hardships, Tuhan Yesus juga punya. Kalau kamu punya konflik, Tuhan Yesus juga punya. Kalau kamu butuh semangat,
Tuhan Yesus juga butuh semangat, apalagi dari kecilnya kalau manusia masih bisa main-main, masih bisa anak-anaknya, masa kanak-kanaknya masih menyenangkan. Tuhan Yesus yang dilihat dari masa kanak-kanaknya udah kayu salib. Bisa dibayangkan nggak bagaimana Tuhan Yesus butuh encouragement itu sebagai manusia yang dilihat terus kayu salib yang ada di depan matanya. Setan bisa cobai Tuhan. Musuh-musuhnya bisa ganggu Tuhan. Tubuhnya bisa dianiaya. Tentara-tentara bisa menyalibkan dia. Tuhan Yesus mengalami kesusahan, konflik, ujian sama seperti manusia. Dia jadi captain of our salvation, kapten dari keselamatan manusia. Dia jadi itu lewatin suffering. Harus melalui suffering. Tapi dia tanggung semua kesusahan-kesusahan itu, dikatakan tanpa apa? Tanpa komplain, tanpa ketidaksabaran, atau ketidaktekuna, tanpa ketidakpercayaan, dan juga tanpa mengeluh. Dan tidak ada bukti, nggak ada bukti kalau Tuhan Yesus itu mengalami lebih enak dari apa yang manusia alami. Nggak ada buktinya itu. Yang ada buktinya apa? Nanti kita mau lihat buktinya yang Tuhan Yesus alami dibandingkan dengan yang manusia alami itu seperti apa. Dikatakan di sini, nggak ada bukti kalau yang Tuhan Yesus alami itu less atau lebih sedikit daripada penderitaan yang dialami keturunan Adam. Dan itu kehidupan yang Tuhan Yesus alami di dunia, walaupun susah, tapi dia tetap punya perfect faith, perfect trust kepada Bapaknya, simple trust kepada firman yang Bapa berikan. Dan kalau manusia, kalau kita nggak enak sedikit, sudah mulai goyang-goyang atau mulai ragu, dikatakan di sini, 2 mind, character, and personality, kolom 2. Kalau kita bicara tentang keputusasaan dan kesuraman, gloom atau hal-hal yang negatif yang menyedihkan, setan mendengar itu dengan sukacita yang jahat. Karena apa? Karena kalau bicara tentang putus asa ini kebalikannya percaya kan? Kebalikannya iman. Karena kalau udah bicara tentang keputusasaan, itu menyenangkan setan. Kenapa senang? Karena dia tahu, wih, ini orang udah masuk dalam perbudakan saya. Memang setan nggak bisa baca kita punya pikiran, tapi dia bisa lihat dari tindakan-tindakan kita, dari apa
apa yang dibicarakan. Bisa lihat, dia sangat senang kan, dikatakan dia sangat bersuka cita kalau dia lihat ada orang-orang yang berhasil masuk perangkapnya, masuk ke bondage-nya. Dan dari pengetahuannya yang banyak tentang manusia, dia bisa bentuk cobaan yang dia mau kasih ke manusia tepat di titik kelemahan yang paling lemah supaya dia bisa ambil untung. Jadi dia lihat titik paling lemah dari manusia tersebut, dia uji di situ, dan karena itu titik lemahnya, sekalinya manusia itu nggak percaya atau ragu terhadap firman Tuhan, langsung masuk perangkap setan kan. Dan akhirnya malah pleases him. Tadi kan dikatakan ada pleasant, ada not pleasant waktu Peter jadi ragu, waktu Hawa jadi percaya firman-Nya setan karena yang dia lihat pleasant. Dan kalau bicara tentang ketidakpercayaan yang disenangkan. Kita lanjut lagi di CE 240.1. Tuhan bilang kepada kita, Tuhan nggak pernah janjikan kita kemudahan atau kehormatan atau kekayaan atau sesuatu yang enak dalam pelayanannya. Tetapi dia menjamin semua apa yang kita butuhkan akan menjadi milik kita dengan persecutions, dengan penganiayaan, dan di dalam dunia untuk kepada kehidupan yang kekal. Jadi, sebagaimana yang Tuhan Yesus alami di dunia, kalau hidupnya sama sekali di mata manusia sama sekali nggak mudah, dan kita nanti melihat bagaimana yang Tuhan Yesus alami kalau dibandingkan dengan yang manusia alami. Dan untuk kita pun yang mau ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, Tuhan nggak janjikan hal-hal yang enak kan, tapi dikatakan Tuhan jamin apa yang kita butuhkan akan diberikan. Karena yang ada itu penganiayaan, bukan hal yang enak. Ini dia. Di stage 2 yang 102 kita boleh minta Itin baca. Pagi Itin. Pagi Kak Iut. Iya, apa Itin boleh baca? Boleh Kak Ruth. Oh, ini dia. Bahasa Indonesia ini. Boleh. MYP 102.2. Jika langkahmu diperintahkan oleh Tuhan, para remaja terkasih, kamu tidak boleh berharap bahwa jalanmu akan selalu menjadi jalan yang kedamaian dan kemakmuran. Jalan dong. Iya. Lanjut.
Bagaimana Itin? Lanjut, Kak. Lanjut. Menjadi jalan damai dan makmur. Jalan yang menuju ke hari yang kekal bukanlah yang termudah untuk dijalani. Dan kadang-kadang akan tampak gelap dan sulit. Tetapi kamu memiliki kepastian bahwa tangan abadi Allah melingkarimu untuk melindungimu dari kejahatan. Dia ingin kamu menunjukkan iman yang sungguh-sungguh kepadanya dan belajar untuk mempercayainya di bawah bayang-bayang maupun di bawah sinar matahari. Terima kasih Itin. Sama-sama Kak Ruth. Jadi dikatakan di message yang people ini, kalau kita mengharapkan dituntun Tuhan, dan kalau langkah kita dituntun Tuhan, yang dikatakan apa? Jangan berharap kalau yang dijalani itu akan kelihatannya mudah, damai, dan makmur. Jangan harapkan, karena apa? Yang akan dijalani jalan yang seperti apa, Itin? Jalan yang gelap dan sulit ya Kak. Duri. Apa Mujih? Berduri. Berduri, thorny. Oke. Karena jalan yang akan dijalani itu bahkan sering aja dia kelihatannya gelap dan banyak durinya. Kenapa Tuhan kasihnya nggak jalan yang mulus, bukan jalan yang mudah dijalani? Dan jalan itu sama dengan hidup kan? Dan dikatakan kenapa Tuhan berikan kehidupan yang seperti itu? Kalau dituntun oleh Tuhan, karena Tuhan mau kita berpegang kepada janjinya kalau Tuhan akan melindungi kita dan jaga kita dari yang jahat. Betul. Tuhan mau kita supaya apa, Itin? Melatih ya Kak Ernest Faith. Tuhan mau kita latih iman kita supaya sungguh-sungguh percaya kan? Percaya dalam kondisi situasi apa? Situasi bayang-bayang ataupun di bawah sinar matahari. Sunshine. Kalau bayang-bayang ini redup-redup gitu, enak tidak Itin? Enak Kak. Hah? Enak dong redup-redup. Buat tidur. Oh kalau bayang-bayang ini enggak sedar no Kak. Nggak enak kan? Ini hal yang nggak enak. Dan kalau Itin jalan di bawah terang sinarnya matahari, terang, enak nggak Itin? Yang sana tuh Kak pegang ya. Enak Kak. Jadi Tuhan mau kita apa? Supaya latih kita punya iman dan kepercayaan untuk punya kepercayaan yang sama seperti yang Tuhan Yesus punya selama dia hidup di dunia sebagai manusia. Walaupun dalam situasi yang nggak enak, lagi menghadapi sesuatu yang kelihatannya nggak pleasant di mata, ataupun waktu menjalani hal-hal yang enak. Dan ini waktu kita baca kutipan ini, kita jadi ingat kita punya foto ini memang benar-benar gelap dan banyak duri di jalannya. Ini pohon dan ranting-ranting yang berduri semua. Dan kita mau lihat lagi, nah ini dia. Di Lift Him Up 129.4, setan akan tentang usaha kita untuk
maju. Jadi setan mau buat kita supaya nggak maju-maju. Dan jalan kita itu nggak akan selalu mulus kan. Tetapi ada encouragement, ada dukungan, dorongan dalam janji-janji Tuhan yang sangat kaya. Dan Tuhan telah berjanji dalam firman-Nya bahwa dalam setiap upaya untuk menuju kebenaran, Tuhan akan bantu kita. Walaupun jalannya kelihatannya gelap dan berduri dan nggak mulus, walaupun banyak setan kasih gangguan selama di perjalanan, tapi Tuhan janji akan selalu bantu, kan? Dan ini ada pengalaman Mrs. White juga, bagaimana Mrs. White menghadapi shadow of doubt, menghadapi keraguan yang mana keraguan itu yang membuat yang setan lakukan terhadap manusia Adam dan Hawa yang akhirnya membuat mereka melanggar, kan? Ini pengalaman Mrs. White dikatakan di sini waktu setan memberikan bayang-bayang yang di sini. Waktu setan kasih bayang-bayang yang jahat, yang hellish di sepanjang jalannya, Mrs. White nggak mau lihat itu, dan Mrs. White nggak mau membicarakan itu. I do not look at it. Dan or talk of it. Walaupun banyak itu bayang-bayang setan atau keraguan yang setan kasih di sepanjang jalan, Mrs. White nggak mau lihat itu dan membicarakan itu, karena itu malah akan glorify setan. Dia nggak mau peduli dengan apa yang setan taruh di jalannya, tapi dengan iman mau berpegang terus kepada Tuhan Yesus. Karena dengan kita melihat, kita akan diubahkan menjadi image yang sama from glory to glory. Jangan bicarakan apa yang setan mau taruh, tetapi bicarakan iman, talk faith. Kenapa? Karena setiap keraguan-keraguan yang diungkapkan, yang diekspresikan, karena setiap Mrs. White bilang, setiap keraguan-keraguan yang kamu tujukan itu adalah benih yang ditabur dan yang akan berakar di dalam hati. Jangan membicarakan satu kata pun dari keraguan, karena itu akan itu sama dengan memuji setan. Praise the devil for his wonderful power to keep you in subjection. Karena itu memuji iblis, kan? Atas kekuasaannya yang luar biasa yang bisa buat kita tunduk. Seperti waktu Adam dan Hawa, waktu Hawa sudah percaya kepada setan, setan senang banget, kan? Tadi dikatakan waktu dia berhasil buat orang ragu terhadap firman Tuhan, setan sukacita dengan sukacita yang sangat jahat, karena dia senang manusia sudah masuk ke dalam perbudakannya, sudah tunduk. Tapi Mrs. White bilang apa? Tapi enggak, karena
karena Kristus sudah membayar saya, sudah membeli dan sudah menebus saya. Jadi setan nggak ada kuasa terhadap saya. Karena saya nggak mau ragu walaupun diberikan segala macam yang setan mau berikan di sepanjang jalan, tapi Mrs. White bilang, jangan lihat, karena kalau kamu lihat-lihat itu nanti jadi nggak fokus, seperti Petrus karena lihat-lihat angin, akhirnya dia nggak percaya sama firman yang Tuhan Yesus bilang kan, padahal waktu Petrus percaya firman Tuhan yang keluar dari mulutnya, waktu Tuhan Yesus bilang, come, Petrus beneran bisa jalan di atas air, tapi karena dia lihat-lihat yang angin-angin yang setan kasih di jalannya menuju Tuhan Yesus, karena dia lihat-lihat itu, akhirnya dia jadi tenggelam kan. Di 1 Petrus 1 ayat 7, trial dari imanmu itu sangat lebih berharga dari emas yang bisa binasa. Walaupun diuji kemurniannya dengan api, itu akhirnya itu membuat praise and honor and glory pada hari Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Kalau tadi keraguan-raguan itu adalah praise untuk setan, sama dengan kita memuji setan, dengan kalau kita ragu, ya kan yang tadi dibilang di pengalamannya Mrs. White ini, dengan ragu itu praise the devil. Tapi kalau kita beriman walaupun diuji dan setengah mati jalannya, walaupun diuji dengan api, tapi itu menjadikan pujian pada Tuhan. Dan Ayub bilang juga, karena Tuhan tahu jalan yang aku ambil, walaupun dia menguji aku akan keluar sebagai emas. Ini yang Ayub bilang. Dan di James 1 ayat 12, diberkatilah orang yang bertahan dalam pencobaan, karena saat dia diuji, dia akan keluar sebagai emas dan akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sudah janjikan. Syaratnya endure temptation. Sama seperti yang Tuhan Yesus alami, karena kepercayaannya yang sempurna terhadap Bapa di surga, dia bisa jalani temptation yang dia harus hadapi sementara dia menjadi manusia di dunia. Nah, ini kita mau lihat bagaimana yang Tuhan Yesus alami kalau dibandingkan dengan yang manusia alami. Karena tadi buktinya dikatakan nggak ada buktinya kalau yang Tuhan Yesus alami itu lebih ringan dari yang manusia lainnya alami. Lalu bagaimana yang Tuhan Yesus alami kan? 20 MR 72.2. Tuhan Yesus nggak berdosa dan dia nggak ada takut konsekuensi dosa. Kondisi Tuhan Yesus itu sama sebagaimana kondisimu. Nggak ada kesulitan yang kalau bebannya sama buat kita, beban yang sama juga itu yang Tuhan Yesus alami. Nggak ada kesedihan yang
yang hati Tuhan Yesus nggak pernah alami. Jadi semua kesedihan yang manusia alami itu Tuhan Yesus pernah alami. Hatinya juga bisa sakit. Perasaannya juga bisa disakiti dengan penolakan, dengan kelalaian atau dengan ketidakpedulian atau dari teman-teman yang hanya pengakuan. Apakah waktu Petrus mengkhianati Tuhan Yesus, sedih kan Tuhan Yesus melihat Petrus seperti itu. Oh, ternyata kamu ini kenapa hanya mengaku, tapi waktu ditanya orang-orang, kamu malah mengkhianati saya. Perasaannya juga bisa sakit sama seperti kita. Kalau dikatakan tadi, jalan kita kelihatannya bisa saja dark and thorny, kan? Yang tadi Itin baca, gelap dan banyak durinya. Dan dikatakan di sini, apakah jalan kamu berduri? Kalau iya, Kristus juga begitu, tapi 10 kali lipat. Christ was so in a tenfold sense. Apa kamu tertekan? Tuhan Yesus juga pernah. Tapi dalam sepanjang kesusahan yang Tuhan Yesus alami itu, dia bisa jadi contoh yang sempurna untuk menunjukkan apa yang manusia bisa lakukan kalau punya perfect faith dan perfect trust kepada Bapa di surga. Jadi ini jawabannya kan, kalau manusia nilai taraf kesusahannya 10, Tuhan Yesus 10 kali lipat. Jadi 10 kali 10 jadi 100 dia punya takaran kesusahannya kan. Jadi ada alasan nggak untuk manusia kalau alami susah sedikit sudah mengeluh? Sementara Tuhan Yesus yang 10 kali lipat, dikatakan tadi, dia nggak pernah jalani itu dengan nggak sabar, dengan pengeluhan, dengan komplain. Tuhan Yesus nggak pernah komplain sama sekali. Walaupun yang dia alami dibandingkan kalau yang kita semua alami itu, Tuhan Yesus punya tarafnya 10 kali lipat. Makanya dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 7 apa? Kita hidup, berjalan, harus dengan iman, jangan dengan apa yang dilihat. Karena kalau lihat-lihat, nanti jadinya akan seperti Adam dan Hawa, ataupun seperti Petrus yang akhirnya tenggelam kan. Karena mereka lihat-lihat, kalau lihat yang enak, baru percaya, tapi Hawa percayanya sama firman-Nya setan, dan Petrus waktu lihat yang gak enak, jadi gak percaya lagi dengan yang Tuhan katakan. Makanya dikatakan, hidup itu jangan berdasarkan apa yang dilihat, tapi harus percaya, punya iman. Ini kita sudah mau landing. Ayub yang setia dikatakan dalam hari-harinya dia menempuh segala kesusahan dan kegelapan. Dia bilang apa tadinya? Jiwaku lebih pilih mati daripada hidup. Karena aku jemu, aku gak mau hidup lagi. Biarkan aku sendiri. Karena hari-hariku ini sia-sia.
vanity itu vain itu kalau vain baru setia. Vanity, hari-hariku hanya sama seperti hembusan nafas saja. Tapi Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang, walaupun hidupnya Ayub itu penuh dengan cobaan, tetapi Ayub nggak diizinkan untuk mati. Dia harus tetap hidup dan menjalani itu semua. Karena kepada Ayub ditunjukkan bahwa masih tetap ada masa depan dan Ayub diberikan pesan pengharapan. Ayub bilang dikatakan pengharapan itu di Ayub 11 ayat 15 dan 16. Kamu harus steadfast. Kamu harus berdiri teguh dan jangan takut. Karena kamu akan melupakan semua kesusahan-kesusahanmu dan mengingat itu hanya seperti air yang akan mengalir dan akan berlalu. Jadi jangan takut dan harus tetap berdiri teguh karena kesusahan itu nanti akan dilupakan juga. Dan Ayub bilang apa? Imannya kepada Tuhan walaupun yang Ayub alami itu sulit sekali di mata manusia, tapi dikatakan di sini dari kedalaman dari kedalaman keputusasaan dan juga kesedihan, Ayub bangkit dan mau percaya terhadap mercy dan kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Dengan penuh kemenangan, triumphantly, dia bilang, kalaupun Tuhan membunuh aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Though he slay me, yet will I trust in him. Mantap sekali. Dan kita mau juga yang Ayub alami ini, kita alami juga kan karena Tuhan butuh Ayub-Ayub akhir zaman yang akan membuktikan kepada setan kalau umat Tuhan yang akan setia itu nggak cuman waktu enak-enak aja, waktu bisa menghirup udara segar di bawah matahari, tetapi walaupun sedang dibayang-bayang maut pun, Tuhan Yesus mau kita latihan iman supaya tetap percaya kepada Dia, sama seperti Tuhan Yesus percaya dengan sempurna kepada Bapa yang di surga. Dan John 3 ayat 16 dikatakan, yang percaya, barang siapa yang percaya pada Tuhan Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Syarat untuk dapat hidup yang kekal adalah percaya kan, dan percayanya Tuhan Yesus, dia punya kepercayaan yang sempurna kepada Bapa, walaupun yang dijalani nggak selalu menyenangkan. Dan di Lukas 18 ayat 8, yang akhirnya Tuhan Yesus mau cari waktu dia datang, waktu anak manusia datang, yang akan dicari iman kan? Akankah dia mendapatkan iman di bumi? Yesus sedang menunggu dengan
kerinduan yang penuh untuk dirinya dimanifestasikan dalam gerejanya, dalam umat-umatnya. Tuhan Yesus sedang tunggu mana ini umat-umat yang mau manifestasikan, mau ungkapkan kepercayaan yang sebagaimana saya lakukan waktu saya di dunia. Dan dikatakan, waktu karakter Tuhan Yesus, atau waktu perfect trust, perfect faith-nya Tuhan Yesus sudah perfectly reproduce, waktu sudah dihasilkan dengan sempurna, iman yang sempurna seperti yang Tuhan Yesus punya dalam umat-umatnya, Tuhan Yesus akan datang untuk mengklaim mereka sebagai miliknya. Jadi Tuhan Yesus sedang tunggu umat-umatnya untuk punya karakter Tuhan Yesus yang dihasilkan dalam umatnya kan. Baru setelah itu Tuhan Yesus datang. Kenapa Tuhan Yesus belum datang? Karena dia belum melihat karakter itu bisa sempurna dihasilkan dalam umatnya. Kalau umatnya saja dapat sakit sedikit langsung banyak pengeluhan. Bagaimana bisa dikatakan umat Tuhan kalau sakit sedikit mengeluh apa sedikit, dunia nggak baik sedikit langsung takut. Tapi firman Tuhan bilang nggak ada alasan kita umat Tuhan untuk takut dan ragu kan? Karena sekalinya kita ragu, setan yang bersuka cita nomor 1. Dan ini kita punya pagi hari ini janji-janji dengan janji-janji yang sangat kaya dalam firman Tuhan, dalam Alkitab yang ada di hadapanmu. Masih bisakah kamu memberikan tempat untuk kamu ragu? Padahal udah banyak sekali janji Tuhan yang diberikan dalam Alkitabnya. Kenapa masih ada alasan untuk ragu, Tuhan bilang. Jadi biarlah semakin kita belajar, semakin kita mempelajari firman Tuhan yang kita pelajari setiap hari, kita bisa semakin percaya kepada Tuhan, walaupun yang dihadapi di depan bukan semakin mudah, tapi semakin sulit, tapi kita nggak ada keraguan, karena kita terus berpegang teguh terhadap janji Tuhan. Jadi inilah kita punya renungan pagi hari ini, sebagaimana kita sendiri terberkati dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini juga bisa menjadi berkat yang sama untuk kita semua, dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kita kembalikan ke sonder ya. Terima kasih semua. Senyum. Tuhan. Tuhan makasih, Yud. Tuhan berkati. Iya semuanya, puji Tuhan.